Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Guna mempersiapkan pelaksanaan pemilihan suara ulang PSU yang akan dilaksanakan 9 Juni mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemungutan suara ulang. Sementara itu, simulasi di Kecamatan Astambul dilaksanakan di halaman MTS Al-Fatah, diikuti seluruh petugas KPPS Kecamatan Astambul. Dalam upaya memberikan pemahaman kepada petugas baru KPPS untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan suara ulang PSU yang akan dilaksanakan 9 Juni mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banjar menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Aziz kepada Banjar TV menyatakan simulasi ini dilaksanakan serentak di 5 kecamatan di 6 titik dan serentak di Kabupaten Banjar pada jam yang sama. Simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara tersebut ditujukan kepada para petugas baru KPPS dan pemilih dari KPPS melalui simulasi. Adapun mereka yang bertugas jadi KPPS semuanya baru sehingga perlu penyesuaian. KPU Kabupaten Banjar melaksanakan simulasi pemungutan suara ulang di 5 kecamatan wilayah PSU Kabupaten Banjar dan 6 titik. Jadi untuk Martapura ada 2 titik, kemudian Astambul, Matraman, Sambung Makmur dan Alwaluh 1 titik. Serentak kah dilaksanakan? Serentak kita, serentak dan di jam yang sama. Oh, dan di jam sama. Mungkin apa aja sih tahapan yang disimulasikannya Pak Ajis? Simulasi kita pada hari ini diawali dari pemungutan suara, kemudian penghitungan suara, dan kita juga memperkenalkan aplikasi Sirekap kepada kawan-kawan kami di KPPS. Diharapkan para petugas baru KPPS dalam PSU ini mampu memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya, serta dapat menghasilkan pemilihan suara ulang yang sukses dan berjalan lancar. Rijali Apandi, Banjar TV. Dalam upaya memantapkan kesiapan dan pembelajaran bagi penyelenggara di lapangan, KPU Kabupaten Banjar menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemungutan suara ulang serentak di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Untuk Kecamatan Astambul, simulasi dilaksanakan di halaman Madrasah Sanawiyah Al-Fatah, diikuti seluruh petugas KPPS sekecamatan Astambul. Pelaksanaan simulasi ini diupayakan semirip mungkin dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Berikut berbagai kendala dan permasalahan yang mungkin ditemui nantinya, seperti pemilih yang tidak membawa undangan ataupun pemilih yang tidak memiliki KTP. Simulasi juga dilaksanakan secara sistematis dan detail hingga selesai pada penghitungan suara, sambil sesekali Komisioner KPU meluruskan jika ada kekeliruan. Pembelajaran ini dinilai sangat penting mengingat seluruh petugas KPPS adalah mereka yang belum pernah bertugas sebelumnya. Jadi ini proses persiapan dan kesiapan petugas KPPS kami dalam melaksanakan nanti PSU di 9 Juni. Jadi kita semua biar bagaimana, karena ini kan KPPS kita semua baru. Meskipun mungkin pada hari dulu sebelum 9 Desember ini mereka tidak pernah jadi KPPS, tapi kan ini beda karena ini PSU, tentu SOP-nya agak ketat daripada mungkin pemilihan yang lalu. Kita tidak menekankan bagaimana, tapi ini pemilih ini kan sudah diikat dengan undangan. Jadi kawan-kawan KPPS ini harus memahami betul bagaimana SOP prosedur dalam pelaksanaan. Standar kita untuk ini barang-barang yang kita buat ke bisa melaksanakan pemungutan suara ulang bagi pemilih. Pertama, mereka terdaftar di DPT dan mereka yang DPT itu yang memilih pada 9 Desember tadi. Ya. Kemudian demikian juga dengan DPPH daftar pemilih pindahan, daftar pemilih baru juga demikian, mereka yang ada pada 9 Desember 2020 kemarin. Nah, bagi mereka yang
katakanlah tidak terdaftar tapi undangan, jelas tidak boleh. Tadi kan simulasi menggambarkan. Ada punya undangan tapi tidak terdaftar, tidak boleh. Ada juga punya undangan tapi tidak memiliki KTP, tidak boleh. Jadi kita berharap nanti pada hari H itu semua pemilih itu pertama terdaftar di DPT, kemudian mereka memiliki undangan atau chip pemberitahuan, dan mereka memiliki KTP atau bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari Disduk Capil bahwa mereka sudah rekam ektp. Simulasi seluruh KPPS yang ada di wilayah Kecamatan Astambul, perwakilannya 3 orang untuk diminta. Karena mana untuk Kecamatan Astambul ada 85 TPS. Itu berapa desa, Pak? Terdiri dari 22 desa. Untuk data pemilih untuk wilayah Kecamatan Astambul 25.397. Itu diambil dari data pemilih tahun 2020. Belum pencermatan data yang ada itu. Karena tahapan ada pencermatan, masing-masing PPS untuk mencermati selama kurun waktu dari Desember 2020 mungkin ada di masing-masing TPS itu yang meninggal dunia, pindah alamat, pindah status, dan lain sebagainya. Saat PSU nanti, data pemilih sudah tertera di depan TPS, baik itu daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan, sesuai daftar pemilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tinggal menghitung hari pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU pemilihan Gubernur Kalsel akan digelar di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjar memprediksi partisipasi pemilih akan meningkat. Dan tercatat 152.577 pemilih dinyatakan berhak mendapatkan surat suara PSU Pilgub Kalsel pada tanggal 9 Juni yang akan digelar di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Prediksi ini disampaikan Kepala Kesbang Pol Banjar Aslam saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. Meski belum bisa menyebutkan seberapa besar partisipasi masyarakat pada Pilgub Kalsel, namun pemberitaan PSU yang ramai beredar belakangan ini tentunya menarik perhatian masyarakat. Berkaca dari pemilihan kepala desa serentak belum lama tadi, partisipasi masyarakat Kabupaten Banjar dinilai cukup tinggi untuk ikut menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Hingga diharapkan partisipasi seperti ini tidak akan berkurang pada saat PSU Pilgub nanti. Sementara terkait daerah rawan, Aslam menyatakan masih belum bisa menentukan. Namun pihaknya memastikan rutin melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan semua pihak. Akan bisa ada rawan atau tidak, tapi kita selalu rutinitas melakukan monitoring. Jadi kita komunikasikan dengan camat dan kawan-kawan kita, mungkin ada kepala desa yang apabila ada sesuatu cepat saja kita komunikasikan. Tercatat 152.577 pemilih dinyatakan berhak mendapatkan surat suara PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni nanti yang akan digelar di 5 kecamatan di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, jelang pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, aparat gabungan seperti Bawaslu, TNI, Polri, Disub, dan Satpol PP langsung terjun ke lokasi PSU di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk menertibkan spanduk yang dinilai provokatif. Di samping itu, menurut Erna Kapsiah, Ketua Bawaslu Kalsel, penertiban dilakukan untuk menjaga situasi kondusif di Banua jelang PSU Pilgub Gubernur Kalsel. Puluhan aparat gabungan seperti dari Bawaslu, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP langsung terjun ke lokasi PSU di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk menertibkan spanduk yang dinilai provokatif. Pantauan Banjar TV di lapangan, semua spanduk yang terpasang dan tersebar di lokasi PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan langsung diturunkan aparat. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin Muhammad Yasar menyatakan spanduk ini ditertibkan lantaran mengandung nuansa provokatif. Contohnya seperti bertuliskan ambil uangnya, jangan cucuk orangnya.
Tulisan ini menurutnya sangat kontraproduktif dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Spanduk yang akan kita tertibkan sudah kita identifikasi, sudah kita analisis, ya pelanggaran-pelanggaran seperti apa, ini sudah kita sampaikan dan sudah kita sepakati baik dari Pemprov, kemudian juga kita sudah lakukan rapat di Pemko. Contohnya Pak? Contohnya seperti spanduk yang bertuliskan ambil uangnya, ambil duitnya dan jangan cucuk orangnya. Ini kan tentu sangat kontraproduktif dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, ya. Dan tentu saja ini sedikit provokatif, ya. Ini yang nanti akan kita tertibkan karena sudah meresahkan menurut kita. Kalau untuk hitung-hitungan kasar, Yasar berharap dengan ditertibkannya spanduk ini, suasana semakin kondusif, terutama di wilayah yang akan dilaksanakan PSU pada 9 Juni nanti. Berdasarkan analisa sementara Bawaslu, diperkirakan ada sekitar 70 spanduk yang dinilai mengandung unsur provokatif. Namun setelah dilakukan penertiban di lapangan, ternyata ada sekitar 87 spanduk dan 38 stiker provokatif yang tersebar di lokasi PSU di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Muhail, Banjar TV. Sekalipun dijadwalkan sejak hari Rabu 2 Juni 2021, namun Bawaslu Kalsel bersama tim gabungan baru memulai penertiban spanduk yang berbau kampanye tersebut sejak Kamis 3 Juni 2021. Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspia mengungkapkan pihaknya telah menginventarisir dan mendata daerah mana saja yang terpasang spanduk bernilai provokatif. Spanduk dan APK lainnya ini tersebar paling banyak ditemukan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Sedangkan di Kabupaten Tapin sejauh ini belum ada ditemukan. Terkait kontroversi spanduk ambil duitnya jangan cucuk urangnya, Erna menegaskan spanduk tersebut bertentangan dengan aturan tentang partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 131 sehingga harus ditertibkan. Selain spanduk berisi kata-kata, Bawaslu Kalsel juga berkomitmen menurunkan spanduk bergambar paslon Pilgub Kalsel. Termasuk salah satu yang akan kita turunkan karena arahan untuk mengambil duit itu kan bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang kan yang memberi dan menerima itu dilarang atau kena sanksi. Jadi sedangkan itu kan ada arahan untuk ambil, padahal ada arahan ambil duit. Jadi itu bertentangan dengan situnya boleh yang Kami sudah membuat list mana-mana spanduk yang diturunkan. Sudah diinventarisir semua. Sudah ada inventarisir spanduk-spanduk yang berisi misalnya sosialisasi atau itu akan berdampak pada menguntungkan atau merugikan pasangan calon atau misalnya berdampak pada inkondusivitas. Misalnya yang seperti kemarin juga sesuai dengan pasal 131. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Forkopimda Kalsel melaksanakan rakor penyelenggaraan dan pengamanan PSU dipimpin PJ Gubernur Kalsel Safrizal. Poin penting dihasilkan dari rakor ini diantaranya Forkopimda mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU yang aman, damai, demokratis, sehat, dan gembira. Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka meminta semua pihak untuk menahan diri dan menjaga situasi kondusif di Kalsel. Bertempat di Gedung Idham Halid Setda Prop Kalsel di Banjarbaru, penjabat Gubernur Safrizal ZA memimpin rakor Forkopimda dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU, pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Beberapa poin penting dihasilkan rakor, diantaranya komitmen Forkopimda Kalsel untuk mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan PSU secara damai, aman, lancar, demokratis, sehat, dan gembira. Rakor tersebut juga memastikan penyelenggaraan PSU menerapkan 12 hal protokol kesehatan COVID-19 yang ketat di TPS, seperti pembatasan jumlah pemilih maksimal 500 pemilih dalam satu TPS, undangan yang mengatur jadwal kedatangan pemilih, serta wajib menjaga jarak. Selain itu, wilayah yang menyelenggarakan PSU
menjadi wilayah yang diliburkan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu Pemprov Kalsel telah mengajukan penetapan hari libur kepada Menteri Dalam Negeri. Lebih lanjut, Forkopimda Kalsel mengajak masyarakat untuk menghormati hasil PSU sebagai wujud pilihan masyarakat Banua, karena hakikatnya kita badang sanak barataan. Apapun hasil PSU nantinya akan kita hormati sebagai wujud tahta atau suara di tangan rakyat Banua. Mari kita selalu jaga kesejukan Banua yang sama-sama kita cintai, karena pada hakikatnya kita semua adalah bersaudara. Pada sanak yang telah ditetapkan, semua kita akan merawat. Ya, jadi kita amankan sungguh-sungguh sesuai dengan mekanisme yang ada, ya, agar supaya apapun yang terjadi TPS itu, TPS tetap berjalan sampai dengan penghitungan suara selesai. Jadi kita akan berikan semuanya rawan dan kita harus jaga dengan sebaik-baiknya, melibatkan stakeholder, petugas TPS, dari KPU juga, dari Bawaslu juga, kemudian dari TNI, dari Polri, semua bahu-membahu. Adapun anggaran PSU didanai dari APBD Pemprov Kalsel yang telah dihibahkan 5,4 miliar rupiah. Hibah tersebut sebagai dana tambahan dari sisa dana KPU untuk penyelenggaraan Pilgub Kalimantan Selatan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sepekan jelang pelaksanaan PSU pemilihan Gubernur Kalsel dan menyikapi suhu politik yang kian panas, Ketua DPRD Kalsel Sopyan Haka meminta semua pihak agar menahan diri dari pernyataan ataupun penyampaian argumen yang bisa memicu situasi tak kondusif di daerah ini. Hal tersebut disampaikan Sopyan di sela rakor Forkopimda dalam rangka kesiapan penyelenggaraan dan pengamanan Pilgub Kalsel di Gedung Idham Khalid di Banjarbaru. Menurut Sopyan, siapapun yang menang pada PSU nantinya merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati. Untuk itu di sisa waktu ini jangan sampai ada tindakan dan argumen yang bersifat provokatif. Jadi harapan kami adalah hak suara itu adalah one man one vote itu sangat berharga. Jadi harus satu suara bisa masuk tapi sesuai dengan ranahnya ini TPS-nya di sini pemilihnya. Nah jangan lagi mungkin nanti kan diharapkan juga pada para relawan harus bisa menahan diri juga, begitu juga para tim sukses. Jangan sampai saat ini adalah sudah sisa 7 hari, jangan lagi ada argumen yang menjurus kepada satu kelompok maupun satu pihak calon maupun kepada pihak yang kepada pendukung. Ini yang banyak itu yang mempublikasi ini adalah pihak tim suksesnya yang di media yang saat ini yang muncul itu belum tentu itu sepengetahuan kepada pihak si calon. Tapi kalau pihak saya lihat tidak, kalau di 02 dia sendiri yang mau over. Nah, tapi ditanggapi oleh 01. Harapan kami ini stoplah sudah sampai di sini, karena ini adalah kita siapapun menang itu adalah pilihan rakyat kali. Sopyan juga mengapresiasi upaya Bawaslu beserta tim gabungan dalam melaksanakan penertiban spanduk yang tidak sesuai aturan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya kita simak menanti wajah baru Kota Martapura setelah pariwara berikut.